Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ainun Nurul Fadila dari kelas C18E dengan NIM 1847241052. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini saya akan membahas tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi ada dua macam penelitian, ada yang dinamakan kualitatif dan ada dinamakan kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu yang mengacu pada konteks of justification atau pada dasarnya menguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui kerangka berpikir yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian. Jadi hasil penelitian dari kuantitatif ini dapat digeneralisasikan. Kemudian selanjutnya itu penelitian kualitatif, yaitu yang mengacu pada konteks of discovery. Pada dasarnya mengharapkan penemuan sesuatu yang nantinya dapat diangkat menjadi hipotesis bagi penelitian selanjutnya. Jadi hasil penelitian kualitatif ini tidak dapat digeneralisasikan. Kemudian kalau penelitian kuantitatif itu ada yang dinamakan pertama itu survei yang dapat berupa penelitian korelasional atau penelitian evaluatif. Kemudian ada yang dinamakan eksperimen yang itu dapat berupa uji perbedaan. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu ada penelitian kasus seperti penelitian kelas atau classroom research yang bersifatnya terbatas. Kemudian ada kaji tindak atau action research. Terus kerangka penelitian kuantitatif, itu judul penelitian, kemudian pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan umum penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian di sini saya akan membahas tentang penelitian kualitatif. Jadi, penelitian kualitatif yaitu bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya. Jadi penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Jadi ada dua penelitian, ada yang dikatakan kuantitatif dan ada kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif yaitu yang pertama itu mengukur tingkat kejadian, kemudian yang kedua mengukur berapa banyak, kemudian yang ketiga bertujuan untuk pembuktian dan itu bersifat deskripsi. Kemudian berbeda dengan kualitatif, yang dimana kualitatif itu yang pertama menggali informasi secara mendalam, kemudian mengetahui alasan mengapa, kemudian eksplorasi, kemudian discovery, kemudian deskripsi dan insight terhadap tindakan. Jadi ada beberapa paradigma kuantitatif dan kualitatif. Kita lihat dari paradigma asumsi, kalau kuantitatif itu fakta sosial memiliki realitas yang objektif. Kemudian yang kedua, variabel dapat didefinisikan dan dapat diukur hubungannya. Sedangkan kualitatif itu realitas adalah dibangun secara sosial, kemudian variabel kompleks saling berhubungan, itu sulit diukur. Untuk paradigma tujuannya, kalau kuantitatif itu generalisasi, kemudian penjelasan tentang sebab, akibat, dan prediksi. Kalau kualitatif itu tidak dapat digeneralisasikan dan memahami situasi yang ada. Kemudian ditinjau dari paradigma pendekatan, kuantitatif itu dimulai dengan teori dan hipotesa, kemudian menggunakan instrumen formal, deduktif, dan analisis komponen, kemudian mengolah data menjadi angka. Kemudian berbeda dengan kualitatif, yang dimana hasil berupa hipotesis dan hasil teori peneliti sebagaimana instrumen naturalistik. Kemudian induktif dan mencari pola-pola, kemudian mencari pluralisme, kemudian kompleksitas dan memperkecil penggunaan angka-angka. Kemudian masalah dan fokus dalam penelitian kualitatif itu
adalah masalah yang dibawa oleh peneliti masih kompleks dan dinamis. Kemudian, oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara atau tentatif, dan akan dapat berkembang atau berganti setelah melakukan penelitian di lapangan. Kemudian dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan yang pada masalah yang dibawa peneliti. Yang pertama tetap, kedua berkembang, dan ketiga itu berubah total. Kemudian batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertajam penelitian. Kemudian fokus penelitian ini merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dalam situasi sosial. Jadi ada pertanyaan muncul, kapan metode kuantitatif dan kualitatif digunakan? Nah, untuk kuantitatif yang pertama, bila masalah yang merupakan titik tolak permasalahan sudah jelas. Kemudian yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Kemudian yang ketiga, bila ingin mengetahui pengaruh atau treatment tertentu terhadap subjek penelitian. Kemudian yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Kemudian yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Dan yang terakhir, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Kemudian dalam ranah kualitatif, itu yang pertama, bila masalah penelitian masih belum jelas, jadi kita bisa menggunakan penelitian kualitatif. Kalau masalah yang ingin kita angkat itu masih kurang jelas, tapi kalau sudah jelas, kita bisa menggunakan penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua, untuk memahami makna di balik data yang tampak. Yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial. Yang keempat, untuk memahami perasaan seseorang. Yang kelima, untuk mengembangkan teori. Yang keenam, untuk memastikan kebenaran data. Yang terakhir atau yang ketujuh itu meneliti secara sejarah perkembangannya. Jadi ada dibilang konsep fundamental studi kualitatif. Yang pertama itu pandangan holistik, yaitu menyeluruh atau tidak dapat dipisah-pisahkan. Kemudian itu kontekstual, artinya itu yang nyata. Kemudian yang ketiga itu perspektif emik, yaitu dari sudut pandang masyarakat yang diteliti. Kemudian ada yang perspektif etik, yaitu dari sudut pandang luar atau peneliti tentang suatu realita. Dan yang terakhir itu orientasi bebas nilai. Jadi ada beberapa karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, setting alami atau wajar, yaitu pemahaman dilakukan dalam konteks yang sesungguhnya secara apa adanya. Kemudian instrumen manusia. Penelitian kualitatif menggunakan diri peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan pengetahuan intuitif. Kemudian keempat, analisis data secara induktif. Yang kelima, laporan bernada studi kasus. Dan yang terakhir itu, interpretasi bersifat ideografis atau kekhususan secara khusus. Nah, ada pendekatan apa saja yang digunakan dalam penelitian kualitatif? Secara umum itu menggunakan pendekatan fenomenologis. Penelitian kualitatif dan kuantitatif itu ada yang namanya kerangka berpikir, yang merupakan hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori atau konsep yang ada tentang variabel yang diteliti dan dirumuskan dari masalah penelitian. Kerangka berpikir ini yang pertama dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, kedua yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 paragraf, terus biasanya dimulai dengan kata diduga, kemudian tidak memuat teori lagi, kemudian mengarah pada rumusan masalah, kemudian sebaiknya sama banyak dengan rumusan hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian. Jadi hipotesis itu ada 2 bentuk. Yang pertama hipotesis penelitian dan hipotesis statistik.
Untuk hipotesis penelitian itu dirumuskan secara naratif berdasarkan kerangka pikir penelitian dan landasan teori yang telah dipilih. Kemudian hipotesis statistiknya itu dirumuskan secara matematis dalam bentuk dua kalimat matematika. Saya akan membahas tentang penelitian PTK. Saya akan menjelaskan secara kata-katanya, yaitu pertama penelitian, yaitu penyelidikan atau pencermatan. Kemudian ada dinamakan tindakan atau pemberian perlakuan. Kemudian kelas, yaitu sekelompok peserta didik yang sedang mempelajari hal yang sama pada waktu yang bersamaan. Kemudian karakteristik PTK. Itu dalam riset akademik, rumusan masalah PTK itu berdasar interest dan disiplin peneliti dirumuskan oleh peneliti. Kemudian untuk metodenya itu desain eksperimen, instrumen, statistik uji HIP dilaksanakan oleh peneliti. Kemudian hasilnya itu publikasi, seminar dibuat oleh peneliti. Karakteristik PTK. Yang pertama itu spesifik dan kontekstual. Masalah adalah faktual yang dihadapi oleh dosen atau guru sebagai tidak ada sampel guna generalisasi. Kemudian ada yang kedua itu problem solving atau pengembangan pembelajaran dalam PTK berorientasi pada pemecahan masalah pembelajaran. Kemudian ada kolaboratif. Dalam kegiatan ini dosen bekerja sama dengan dosen lain atau guru lain. Kemudian ada dinamakan reflektif atau proses dimulai dari refleksi awal. Peneliti sadar adanya masalah pembelajaran, menganalisis penyebabnya, dan refleksi atas perubahan hasil tindakan. Jadi prinsip dasar PTK itu ada siklis, sistematik, integral, autentik, konsisten, dan komprehensif. Kemudian prosedur pada PTK itu yang pertama mengidentifikasi masalah pembelajaran, kemudian menganalisis dan merumuskan masalahnya, kemudian merencanakan tindakan berdasarkan rumusan masalah, kemudian melaksanakan tindakan observasi dan asesmen, kemudian menganalisis data hasil observasi dan asesmen serta interpretasi, dan melakukan refleksi dan merencanakan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. Penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian sebab akibat di mana terdapat kelompok sebagai subjek penelitian, yaitu kelompok yang diberi treatment dan tidak diberi treatment, serta dapat melihat kondisi atau keadaan subjek sebelum dan setelah dilakukan perlakuan atau treatment. Variabel penelitian eksperimen itu ada variabel bebas atau independen, kemudian variabel terikat atau dependen, dan variabel kontrol dan variabel moderator. Jadi penelitian eksperimen itu ada dua, ada di dalam laboratorium dan ada di luar laboratorium. Karakteristik penelitian eksperimen yaitu satu-satunya metode penelitian yang dianggap paling dapat menguji hipotesis hubungan sebab akibat. Kemudian rancangan penelitian yang diberikan pengujian hipotesis yang paling ketat dibanding jenis penelitian yang lain. Kemudian penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan terhadap dampaknya dalam kondisi yang terkendalikan. Kemudian ciri khas yang membedakan penelitian eksperimen dari penelitian lainnya. Kemudian langkah-langkah penelitian eksperimen itu ada memilih dan merumuskan masalah, kemudian memilih subjek yang akan dikenai perlakuan dan subjek yang tidak dikenai perlakuan, kemudian memilih desain penelitian eksperimen, kemudian mengembangkan instrumen pengukuran, kemudian melaksanakan prosedur penelitian dan pengumpulan data, kemudian menganalisis data, dan perumusan kesimpulan. Kemudian ada dibilang pre-eksperimen, kemudian true eksperimen, dan quasi-eksperimen. Itu penelitian korelasional. Korelasional itu adalah hubungan, maka penelitian korelasional adalah penelitian yang menghubungkan minimal dua variabel dalam suatu penelitian. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dua atau lebih variabel. Kemudian penelitian korelasional hanya melihat seberapa jauh hubungan atau keterkaitan antar variabel, bukan melihat sebab akibat. Kemudian tingkatan korelasional itu ada korelasi dua variabel, ada korelasi multivariabel, ada regresi, dan ada path analysis dan model.
Langkah dalam penelitian korelasional yaitu yang pertama, tentukan model korelasi, yaitu menjawab permasalahan penelitian, kemudian identifikasi subjek penelitian, kemudian identifikasi alat ukur setiap variabel, kemudian pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data. Jenis korelasional itu ada dua. Yang pertama eksplanasi atau penjelas, yang dimana bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antar variabel. Contohnya hubungan efikasi diri dan penyesuaian diri. Kemudian yang kedua itu prediksi, yang bertujuan untuk memprediksi suatu variabel. Misalnya EQ memprediksi IPK mahasiswa. Kemudian hara korelasional itu ada hubungan simetris, yaitu hubungan yang tidak diketahui arah hubungannya. Contohnya golongan darah X dan kepribadian Y. Dan ada hubungan resiprokal atau timbal balik, yaitu hubungan antar variabel yang dapat saling memengaruhi. Misalnya kepercayaan diri bisa dikatakan X dan penyesuaian diri bisa dikatakan Y. Ada juga hubungan asimetris atau sehara, yang dimana hubungan antar variabel searah dan tidak berlaku sebaliknya. Misalnya EQ X dan prestasi akademik Y. Kemudian ada 4 bentuk korelasional. Yang pertama serokorelasional, kemudian positif korelasional, kemudian negatif korelasional, dan non-linear. Itu dan kekurangan pada korelasional. Kelebihannya yaitu mengetahui sejauh mana hubungan antar variabel, kemudian dapat mengetahui hubungan variabel dalam jumlah banyak dalam satu waktu, tetapi kelemahannya yaitu tidak mengetahui hubungan sebab akibat. Selanjutnya, penelitian R&D adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan, memvalidasi suatu hasil pendidikan. Sasaran pengembangannya itu program, proses pembelajaran, metode pembelajaran, kurikulum, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Kemudian prinsip pengembangannya yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, kemudian berorientasi pada pemecahan masalah atau kebutuhan lembaga, bersifat inovatif, kemudian mudah atau memungkinkan untuk dilaksanakan. 4 ciri utama R&D, yaitu studying, research findings, teknik pengumpulan data dan instrumen dalam R&D, yaitu pada teknik pengumpulan datanya itu ada observasi, wawancara, dan kuesioner. Kemudian pengumpulan data dapat menggunakan instrumen yang sudah ada dan perlu ada data keabsahan instrumen atau validitas dan reliabilitas. Kemudian pengumpulan data yang menggunakan instrumen yang dikembangkan sendiri oleh peneliti perlu dilakukan uji coba instrumen terlebih dahulu. Contohnya, contoh judulnya R&D itu misalnya pengembangan model pengelolaan diklat guru jarak jauh untuk meningkatkan kompetensi profesional guru SD.